Selin keluar kamar mandi dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia dihantui rasa bersalah karena telah membohongi suaminya. Tapi, ia juga belum bisa membuang jauh-jauh rasa trauma itu. Andai pernikahan itu bukanlah perintah, tentu Selin tak akan mengiyakan ajakan tuannya itu. "Wajah kamu pucat, kamu sakit?" tanya Aksara menatap istrinya. Gadis kecil itu menundukkan pandangan, tak berani menatap Aksara. "Tidak, Mas, mungkin hanya kelelahan." "Ya sudah, tidurlah. Sini, tidur sini." Aksara menepuk bantal yang ada di sebelahnya. Lagi-lagi membuat jantung Selin berdetak tidak normal. "Ya Tuhan, kalau seperti ini setiap hari, aku bisa kena penyakit jantung," batin wanita cantik itu. "Kenapa berdiri di situ saja, sayang? Ayo ke sini." "Apa ini perintah, Mas?" Aksara tersenyum. "Anggap saja iya." "Baik, Mas." Wanita itu mulai berbaring di sebelah Aksara, di mana hatinya semakin tidak baik-baik saja. Aksara mulai menyadari keanehan dari istrinya. Selin yang biasanya ceria dan tertawa riang, kini justru sering melamun dan berdiam diri saat bersamanya. "Tidurlah sayang, saya tidak akan melakukan apa-apa padamu, selama kamu belum siap melakukannya." "Benar Tuan. Maaf, maksudnya Mas." Mata Selin yang tadinya redup kini mendadak berbinar. Aksara semakin yakin kalau ia memang terlalu memaksakan gadis itu untuk menikah. Selin belum siap. "Ya, saya berjanji tidak akan melakukan itu. Terkecuali kamu memang sudah siap. Saya tidak akan memaksa. Terlebih lagi, hari ini kamu kedatangan tamu bulanan, kan?" Selin tersenyum tipis. Ia tidak enak hati telah berbohong kepada Aksara. Hanya bisa menganggukkan kepala, tidak berani menatap suaminya. Selin mulai terlelap, di mana Aksara baru berani membelai rambut panjang istrinya itu. Ia merasa bersalah telah memaksakan kehendak. "Sayang, apa kamu tertekan dengan pernikahan kita? Kamu gak suka?" tanyanya lirih sambil menatap wajah yang tertidur pulas. Cukup lama ia berdiam diri menatap wajah istri kecilnya. Namun, pelupuk matanya juga tetap tidak mampu menyatu. Beberapa kali ia mencoba terpejam, tapi nyatanya rasa bersalah terus menghantui. Aksara yang tidak tahu harus melakukan apa, kini mulai membuka CCTV rumah. Ia ingin melihat aktivitas istrinya selama sehari ini. Namun, kenyataannya justru di luar pikirannya. Selin mengurus semua kebutuhan denim, sedangkan babysitter baru itu justru terlihat duduk di atas sofa tamu sambil memainkan ponselnya. Aksara menggeleng, berikut dengan Bu Inah yang juga turut di sisi babysitter itu. Mereka sama-sama duduk dan disibukkan dengan ponsel masing-masing. "Kalian biarkan istri saya mengurus denim sendiri," tanyanya bermonolog dengan mata yang melotot. Ia juga baru teringat tentang fitnahan yang tertuju kepadanya sebelum Selin menikah dengannya. Budi Selin yang juga mantan ART itu menganggap Aksara membeli Selin. Siapa yang bilang seperti itu jika bukan Inah? Karena sebelumnya hanya orang rumahlah yang tahu niatnya untuk mempersunting Selin. Ternyata ada duri dalam daging. Sepertinya saya harus memecat kedua orang tidak guna itu. "Selamat pagi, Mas Aksara. Semoga hari ini menyenangkan." Aksara yang baru saja membuka mata, kini langsung tersenyum disuguhi wajah istrinya. "Selamat pagi juga, sayang. Kamu sudah mandi? Wangi sekali sampomu." "Ini kan sampo punyamu, Mas." Iya kah? Aku baru tersadar." Lelaki itu bangkit dan terus tersenyum menatap istrinya. "Apa saya melakukan kesalahan, Mas?" tanya Selin bingung. "Kesalahan?"
Iya, Mas Aksara dari tadi ngelihatin Selin. Apa ada yang salah? Iya, kamu itu salah. Telah membuat saya jatuh cinta bertubi-tubi. Wajah Selin langsung memerah, meskipun tidak menyapukan blush on di pipinya. Tiap kali ia dipuji, wajahnya langsung tersipu. Saya sudah terlanjur beli tiket ke Bali untuk besok. Meskipun kita tidak honeymoon, saya harap kamu bersedia berlibur. Berlibur di Bali, Mas? Iya, bukannya kamu ingin naik kapal kan? Nanti pulangnya pakai pesawat. Jadi kamu bakal punya pengalaman dengan transport jalur laut dan udara. Saya fobia tinggi, Mas. Saya takut kalau terjatuh. Aksara tersenyum. Rasanya seperti naik bus kok. Lagian, saya akan ada di sebelah kamu. Denim ikut kan, Mas? Tentu. Mas Aksara, terima kasih banyak ya. Gadis kecil itu meraih tangan suaminya dan mencium punggung tangannya. Hal yang biasa dilakukan ketika ucapan terima kasih keluar dari bibirnya. Cara berterima kasih tidak seperti itu, sayang, tapi seperti ini. Aksara memeluk tubuh kecilnya. Ia membubuhkan ciuman di kening istrinya. Saya minta maaf telah memaksamu menikah dengan saya. Meminta maaf, Mas. Iya, aku telah memaksamu. Selin melepas pelukannya. Saya tidak merasa dipaksa, Mas. Tapi saya melakukan atas kemauan dan kesadaran saya sendiri. Kamu tidak perlu membohongi saya, Selin. Ketika Selin mulai merasa nyaman, barulah ia bercerita tentang traumanya itu. Hal yang selama ini disembunyikan kepada siapapun. Mas, ini bekalnya hari ini. Selin memberikan kotak makan bergambar Hello Kitty. Kenapa gambarnya jadi seperti ini? Selin tersenyum. Gambar yang lucu itu akan mempengaruhi selera makannya, Mas. Meskipun masakan saya tidak cocok dengan lidah Mas Aksara, Mas akan menikmati makanan yang saya siapkan. Kalau begitu, pasang saja foto kamu yang seperti ini. Aksara mengangkat dua jarinya sambil memonyongkan bibir, menirukan gaya selfie istrinya. Lelaki bertubuh kekar dengan sikap dingin itu ternyata bisa berbuat konyol, membuat istrinya tertawa lebar. Apakah fotoku seburuk itu? Tidak, kamu cantik. Kalau fotonya buruk, untuk apa saya pasang di kamar? Selin merapikan dasi suaminya, lalu menjabat tangan Aksara dan mencium punggung tangan itu. Selamat bekerja, Mas Aksara. Semoga hari ini menyenangkan. Selamat bekerja ya. Kenapa cuma itu saja ucapannya? Apa ada yang salah, Mas? Boleh tidak dikasih kata sayang di dalamnya? Sayang, tanya Selin dengan terpatah-patah. Iya, lelaki itu menggoda dengan mengangkat kedua alisnya. Coba katakan sekali lagi, saya butuh transferan semangat dari kamu. Selamat bekerja, Mas Aksara sayang. Semoga hari ini menyenangkan. Semangat bekerja ya, adik anak dan istri yang harus Mas Aksara nafkahi. Cakep. Istriku memang pandai merangkai kata. Selin tersenyum tipis dengan wajah yang memerah. Lagi-lagi ketika sanjungan menghampirinya, ia akan tersipu malu. Terlebih lagi dengan sapaan sayang yang tak pernah ia lontarkan kepada siapapun, kecuali adik-adiknya dan juga Denim. Istri saya itu gak suka makanan mewah. Sukanya ikan asin yang sekilo bisa dibuat makan berhari-hari. Rasanya pengen pensiun dini saja, biar bisa menemani istri dan anak-anak saya. Jangan. Kenapa? Hidup bermalas-malasan itu tidak boleh, Mas Aksara. Kita tetap harus semangat bekerja. Termasuk mengurus Denim seharian, padahal sudah ada baby sister. Denim itu sudah punya baby sister, sayang. Jadi bantu seperlunya saja. Jangan semua kamu pegang. Tapi, Mas, bukankah Denim anak saya juga? Saya punya tanggung jawab untuk merawatnya. Selain itu, saya ibu tiri. Saya harus menjaga bonding saya dengan Denim. Apa saya salah?
Aksara tersenyum. Lagi-lagi pemikiran istrinya melebihi dari usianya.